Sudah kami cabut dengan sumpah di depan majelis hakim. Nah, keterangan yang di BAP itu sudah dicabut dengan sumpah di depan majelis hakim. Artinya ulama ini bersikap seperti ini itu dengan dasar islah. Elu yang memalukan, elu yang menyedihkan kalau begini ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Pak Beldo bersama gue Pak Beldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu terbalas sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Oke guys, sekarang kita ke konten ya guys. Ini konten gue buat dadakan di rumah temen gue dalam perjalanan gue ini ya. Oke, kita masuk ke masalah Kiai Fahim guys. Ya. Dugaan rekayasa kasus Dugaan rekayasa kasus yang menimpa Kiai Fahim ini makin kuat. Kenapa jaksa masih menuntut 10 tahun? Padahal di persidangan itu tidak terbukti, nggak ada gitu. Kami lihat nih ada hubungannya kah sama Islah Bahrawi? Serius, gue tweet nih, ada di tweetan gue. Makin kuat dugaan rekayasa kasus yang disebut korban aja membantah, kok si Islah Bahrawi terkesan memaksa banget bahwa Kiai Haji Fahim bersalah, ada dendam Islah Bahrawi. Ya, dan ini dari cuitan Islah Bahrawi ini kelihatan banget ya. Islah Bahrawi dalam tanda kutip ya. Ada alasan nggak Islah Bahrawi untuk dendam sama Kiai Fahim? Ada beberapa kali Kiai Fahim itu melawan narasi Islah Bahrawi. Bahkan Islah Bahrawi kemarin semasa persidangan itu kelihatan banget gitu. Foto Kiai Fahim dipakai. Kali ini rupanya nggak tahan juga dia. Ya, jadi sebenarnya konten ini pertanyaan buat Islah Bahrawi ini. Emang ada dendam apa lu sama Kiai Fahim? Apa hubungannya lu sama Kiai Fahim? Dia tweet begini guys. Nih, dukungan moral dari yang mengaku aliansi ulama Jatim untuk seorang terdakwa pelanggar moral yang juga mengaku ulama. Sebuah upaya agar dakwaan cabul jika dilakukan atas nama ulama tetap berkesan terhormat. Dakwaan perbuatan narmola didukung dengan titel dukungan moral menyedihkan. Lu yang menyedihkan. Apa hubungannya lu? Islah Bahrawi yang menyedihkan di sini. Islah Bahrawi nggak tahu bahwasannya yang disebut korban itu mengakui di persidangan, fakta-fakta di persidangan. Jadi lu sebenarnya Islah Bahrawi, gua rasa lu keceplosan di sini. Apa hubungannya lu sama Kiai Fahim? Di sini makin menunjukkan bahwa lu kayaknya punya dendam pribadi sama Gus Fahim. Apa karena Gus Fahim sering ngebantah lu? Gus Fahim ini lulusan Sidogiri. Sampai lu keceplosan ngomongin tentang Sidogiri. Lu punya dendam apa sih sebenarnya Islah Bahrawi sama Gus Fahim? Ya di tweetan gue tadi guys. Ini gue bilang tadi kan bahwasanya jelas bahwasanya anak-anak yang disebut korban itu menyatakan di persidangan bahwasanya nggak ada itu pencabulan yang dilakukan oleh Kiai Fahim.
Islah Barawi maksa banget. Nih dengerin Islah, gue puter lagi nih. Islah denger ya. Tapi susah kalau orang udah benci ya. Lu ada dendam apa sih Islah? Nih dengerin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidina mursalin wa ba'du. Saya bersama 4 santri yang ditetapkan sebagai korban dan seluruh santri yang ikut diperiksa di depan persidangan menyatakan. Nih dengerin Islah. Lu gak ada jadi korban, lu gak ikut di persidangan, tapi lu maksa begini. Lu punya dendam apa sih sama Kiai Fahim? Apa karena Kiai Fahim sering ngebongkar lu gitu? Hah? Boleh benci, tapi sesuai dengan fakta persidangan dong, dengan fakta kejadian. Jangan lu karena dendam terus lu mau nutup diri lu dari kebenaran. Ini anak-anak udah ngomong begini yang jadi korban. Lu jangan, ya Islah ini. Lu sampai keceplosan Sidogiri, rupa-rupanya dugaan gue bahwasanya lu sampai nyeplos Sidogiri itu karena lu dendam sama Kiai Fahim ya. Sampai persidangan Kiai Fahim ada ulama yang menyatakan membela karena nih ya, itu pun ulama membela tidak tidak langsung membela gitu. Ngelihat fakta persidangan. Nah, di fakta persidangan ini santri-santri ngomong begini. Nggak langsung selama persidangan ulama belum ada yang membela, tapi begitu sudah ada fakta persidangan dari santri-santri ini, baru ulama itu membela. Lu yang menyedihkan, lu nggak tahu apa-apa tapi lu ikut ngomong Islah. Dah, nih lanjut. 1. Tak ada satupun saksi yang memberatkan dalam kesaksian kami di depan majelis hakim sehingga kami semua menyatakan di bawah sumpah bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak terbukti bersalah. Nah, mereka di persidangan bersumpah, dan buat lu Islah, kalau lu nggak tahu, ya sidang ini tertutup karena ini sidang ada anak di bawah umur. Jadi mereka nggak ada intimidasi di dalam, ada hakim, bahkan mereka diduga diintimidasi waktu pemeriksaan BAP, dan mereka semua mencabut BAP. Dengerin Islah, jangan budek lu. Maksa aja. 2. Kami semua saksi menolak dan siap menggugat surat tuntutan jaksa penuntut umum yang sudah menuntut hukuman 10 tahun untuk Abuya Muhammad Fahim dengan berdasarkan keterangan cacat yang tidak benar dalam BPAP penyidik Polres Jember yang mana sudah kami cabut dengan sumpah di depan majelis hakim. Nah, keterangan yang di BAP itu sudah dicabut dengan sumpah di depan majelis hakim. Artinya ulama ini bersikap seperti ini itu dengan dasar Islah. Elu yang memalukan, elu yang menyedihkan kalau begini ya. Lu nggak tahu keadaan, nggak ikut, dan ini makin menguatkan dugaan kita semua bahwasanya di sini memang ada andil dari Islah kayaknya. Kok apa hubungannya ini sama Islah? Apa? Dia bukan tinggal di Jember. Tapi kenapa Islam nyuit begini? Dasar apa? Kalau dasarnya kebenaran, mestinya dia lihat ini. Saksi-saksi yang disebut korban ini semua mencabut BAP. Dan ini pernyataannya ada. Pernyataan di sidang, pernyataan tertulis, pernyataan dalam bentuk video. Nah, ini makin kuat dugaan, guys. Serius. Dan jaksa penuntut umum telah berkhianat kepada kebenaran yang ada dalam fakta persidangan. Lalu apa gunanya telah dilaksanakan persidangan? Nah, itu jaksa juga. Ini jaksa kan kita menduga ada pengaruh. Apakah ini pengaruh dari Islah Barawi? Kelompok Islah Barawi, kelompok yang paling benar dah, yang paling NKRI. Sampai dia, lu perhatiin ya, Kiai Fahim ini lulusan Sidogiri. Islah Barawi itu sampai nyebut Sidogiri kepleset, sampai ditegur sama kiainya. Jadi apakah ini ada hubungannya sayang Islah Barawi dengan dugaan rekayasa kasus Kiai Fahim ini? Sampai dia maksa banget kalimatnya begini, dukungan moral dari yang mengaku aliansi ulama. Lu nggak ngikutin fakta persidangan, tapi lu Islah. Mau bilang butek gue ntar tersinggung lu. Jangan sampai hati butek.
Tiga, kami semua akan turun ke jalan dan akan hadir di Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Ini pernyataan-pernyataan yang jelas daripada para korban yang disebut korban ya. Bahwasanya Kiai Fahim di fakta persidangan mereka udah mencabut semua, dan ini menjadi kuat dugaan kami bahwasanya ya kenapa jaksa tetap menuntut 10 tahun, dan ini kalau nggak kita ramekan seenak-enaknya aja itu. Fakta persidangan mereka sudah mencabut BAP, bahwasanya Kiai Fahim mereka nyatakan bahwasanya Kiai Fahim nggak ada pencabulan, tapi jaksa tetap nuntut 10 tahun. Islah Barowi nyuit begini, kelihatan banget ada dendam apa lu Islah? Woi Islah, lu dendam apa sama Kiai Fahim? Sampai lu nyebut Sido Giri kemarin kepleset, apakah juga karena hubungannya sama Kiai Fahim? Nah ini guys, dugaan rekayasa kasus terhadap Kiai Fahim Mawardi itu makin menguat. Kenapa? Karena mendadak Islah Barowi ngomong begini. Ini apa hubungannya sama Islah? Apakah Islah dendam sama Kiai Fahim sampai begini amat lu Islah? Boleh benci sama orang Islah, tapi tetap jangan nutup diri lu dari kebenaran. Dah, gitu aja dari gue guys. Sebar ini guys. Makin tahu kita ternyata begitu mainnya. Ya Kher. Dah ya, gitu aja guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Islam mainnya. Maksain gitu. Sampai ulama lu protes begini menyedihkan. Lu yang menyedihkan. Lu Islam. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu. Kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.